Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk bab 10, yaitu routing. Nah, routing ini masih berkaitan dengan Microtik Certified Network Associate ya teman-teman. Nah di sini kita akan belajar mengenai routing. Routing itu ibarat seperti kantor pos ya teman-teman, bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Nah jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain, dan routing bekerja pada layer 3 networking models. Di sini kita langsung masuk pada materi-materi yang ada pada routing. Yang pertama yaitu konsep klasifikasi routing. Kita langsung masuk saja pada materi yang pertama. Routing dibedakan menjadi dua. Nah, static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Yang kedua, dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan menjadi jalurnya sendiri. Untuk dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua konsep, ada yang bernama IGP dan juga ada yang bernama EGP. Yang bernama IGP atau Internet Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya adalah jaringan memiliki kebijakan routing yang sama. Contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan EGP yang digunakan pada inter-autonomous system routing atau digunakan untuk routing antar AS yang berbeda. EGP biasanya digunakan dalam internet, contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, dan sekolah ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Kemudian pada protokol di IGP ia terdapat menjadi tiga jenis. Yang pertama, Distance Vector Routing Protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik terdekat, contohnya adalah RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian ada Link State Routing Protocol, itu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth, contohnya seperti OSPF, IS. Dan jenis yang ketiga adalah Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Distance dan Link State. Contoh protokolnya adalah EIGRP. Kemudian untuk EIGP ia memiliki satu jenis protokol saja, yakni BGP. Untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu routing table dan route flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah berdasarkan routing table. Jadi, routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, atau juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua route untuk network yang directly connected ke router, serta terbentuk dari konfigurasi tambahan yaitu routing route static. Selanjutnya route flag. Pada routing table nantinya kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing, seperti D itu artinya dynamic, A untuk aktif, C untuk connected, dan sebagainya. Perhatikan untuk salah satu contohnya adalah di sini, yaitu DAC yang berarti Dynamic Active Connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada pula AS yaitu Active Static yang artinya ia dilakukan secara manual. Jadi untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, yaitu static routing. Nah, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat mana.
di sini teman-teman dapat perhatikan pada topologi. Misalkan router 1 ingin akses network yang ada di router 2. Ini. Jadi router 1 ingin mengirimkan data ke PCB yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB data harus dikirim melalui portal itu, yaitu Adder 1. Selanjutnya ada karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Jadi perlu diketahui bahwa static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, lalu membutuhkan research yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Oke teman-teman, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, di sini kita lanjut materi yang keempat, yaitu studi kasus static routing 2 router. Nah, perhatikan pada topologi. Di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Langsung saja di sini saya sudah di Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 router dan sudah dinyalakan, dan untuk namanya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian ada ISP juga yang kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya menggunakan ISP yang tipe CloudNet. Maka nantinya kita akan mendapatkan range IP kelas A, yakni 10.x dan juga ini dapat berupa IP private. Namun perlu diketahui, jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya tipe IP public ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menghubungkan ISP-nya ke router 1. Nih, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita bisa masuk ke terminal router 1. Nah, kita bisa cek IP-nya menggunakan perintah IP address print. Nah, di sini saya mendapatkan IP 10.137.20. Nah, IP tersebut kita bisa tuliskan pada node-nya dengan kita bisa klik kanan di sini. Lalu kita edit. Lalu pada label di sini kita ketikkan DHCP spasi titik 2 10.0.137.x ya teman-teman. Jika sudah, kita klik apply. Oke, jika sudah di sini, nah belakangnya ini adalah X ya teman-teman, karena nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan yang kalian dapatkan. Kemudian di sini kita bisa klik kanan. Lalu teman-teman bisa pilih teks. Nah, kita bisa ketikkan di sini yaitu 10.0.137.20. Oke, kemudian di sini kita bisa kita pindahkan IP ini ke router 1. Nah, di sini. Dan selanjutnya kita bisa koneksikan dari router 1 dan router 2 itu ke router 2. Save. Nah, jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita sambungkan klien ke masing-masing router. Dari router 1 ke VPC 1. Save. Dari router 2 ke VPC 2. Jika sudah, kita bisa buat teks IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menuliskan IP-nya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini untuk IP 10.10.10.1 ini saya pindah ke tengah-tengah router 1 Adder 2 di sini. Satu pindah ke Adder 3. Oke,
Oke teman-teman, di sini saya sudah tempatkan IP-nya ke header-headernya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik kabel di sini, lalu kita bisa klik kanan lalu edit. Nah, di sini itu kita bisa isi pada labelnya, itu kita isi dengan 10.10.10.0. Kemudian di sini dapat disimpulkan untuk network dari router ke router itu kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Nah, kita bisa klik di sini. Kita apply terlebih dahulu. Sorry teman-teman. Kita klik di sini. Nah, pada label ini kita isi dengan 192.168.1.0. Kemudian apply. Kemudian jika sudah, ke router 2 ke PC 2. Pada label di sini kita ketikkan 192.168.2.0. Jika sudah, kita bisa apply. Oke, kemudian jika sudah, kita akan mengubah hostname untuk mikrotiknya. Nah, di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan sistem identity set spasi name sama dengan router 1. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa cek dengan sistem identity kasih print, enter. Nah, di sini dia sudah terubah menjadi router 1. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan juga pada router 2. Oke, di sini jika sudah, kita akan mengubah juga hostname-nya, yaitu sistem identity set name sama dengan router 2. Oke, di sini kita selesai mempersiapkan topologinya. Sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan Pinet Lab terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa ke Pinet Lab VMware. Teman-teman bisa ketikkan IP A show pinet strip NAT. Enter. Nah, di sini pada ini teman-teman bisa perhatikan 10.0.137.1 yaitu IP Pinet NAT saya. Nah, kita bisa buka CMD. Nah, di sini teman-teman buka CMD-nya itu run as administrator ya teman-teman. Kemudian teman-teman ketikkan yang ini root at 10.0.137.0 max-nya 255 atau slice 24 ini. Kemudian ini adalah IP VMware teman-teman. Nah, lalu kita coba ping mikrotiknya dengan ping spasi 10.0.137.165. Sorry teman-teman, tadi kan saya IP-nya yaitu 20, jadi kita ubah menjadi 20. Lalu kita bisa enter. Nah, maka di sini itu reply ya teman-teman atau TTL. Ini teman-teman bisa masukkan IP router 1 yaitu 10.0.137.1/20. Kemudian loginnya admin, passwordnya, dan kita bisa connect. Oke, jika sudah, di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roamon pada Winbox. Teman-teman bisa pilih Tools, lalu pilih Roamon.
Kemudian di sini kita bisa centang di bagian enable, lalu kita apply. Oke. Kemudian kita juga akan mengaktifkan fitur Roamon di router 2. Kita bisa masuk ke router 2. Oke, kemudian di sini kita ketikkan tool Roamon spasi set spasi enable sama dengan yes. Kita bisa enter, kemudian ketikkan tool Roamon print. Nah, maka di sini enable yes Winbox. Lalu di sini kita bisa klik connect to Roamon. Nah, oke, jika sudah, nah di sini akan teridentifikasi router 2-nya. Sudah berhasil menggunakan fitur Roamon, kita lanjutkan mengkonfigurasi di tiap interface-nya atau addressing. Untuk yang pertama, kita lakukan di router 1 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bisa klik IP, lalu addresses, lalu add. Masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu ya. Jadi di sini 192.168.1.1/24, lalu header-nya yaitu header 3. Lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk header 2 yaitu add address-nya 10.10.1/24, lalu header-nya yaitu header 2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Kemudian di sini kita bisa lanjut addressing di router 2. Kita bisa masuk ke router 2. Lalu di sini kita close saja. Kita bisa klik IP, lalu addresses, kemudian klik add. Lalu di sini untuk address kita ketikkan 10.10.10.2, kemudian /24. Lalu untuk header-nya yaitu header 1 masih tetap, kemudian kita apply, lalu oke. Dan kita add lagi. Lalu di sini kita ketikkan 192.168.2.1/24, lalu interface-nya yaitu header 2. Kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa cek root table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Kita bisa klik IP, lalu routers. Nah, di sini perhatikan terdapat root flag DAC yang artinya Dynamic Active Connected. Jadi ini artinya sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dynamic. Dan artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan untuk network yang 2.0, ini belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu lakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Kita bisa klik add, lalu DST address kita isi dengan 192.168.2.0, lalu /24. Kemudian gateway-nya kita isi dengan 10.10.10.2. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Nantinya akan ada informasi AS yaitu aktif static. Kemudian kita akan lakukan juga pada router 2. Ini kita bisa klik IP, lalu routers. Oke, kemudian di sini hanya ada dua ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke router 1 itu belum bisa karena di routing tabelnya belum terdaftar. Nah, langsung saja kita tambahkan di sini.
karena dia melewati router 2, maka untuk gateway-nya kita bisa gunakan 10.10.10.1, lalu DST address-nya kita ubah dengan 192.168.1.0. Oke, kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Oke, kemudian maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada routing table sudah terdaftar. Kemudian kita akan addressing pada VPC-nya, IP spasi 192.168.1.2 spasi 192.168.1.1/24, yang tadi juga dikasih /24 itu teman. Oke, kemudian kita bisa enter. Kemudian kita masuk ke VPC 2, yaitu kita akan berikan IP-nya lagi sama caranya. Kita bisa ketikkan IP spasi 192.168.2.2/24, kemudian 192.168.2.1/24, lalu kita bisa enter. Jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada 2 router. Oke teman-teman, untuk materi keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kelima, yaitu studi kasus static routing 3 router. Oke, perhatikan teman-teman, di sini saya sudah membuat 1 router lagi dan klien lagi. Nah, di sini kita bisa masuk ke router 3-nya. Kemudian di sini kita bisa ubah hostname-nya dengan sistem identity spasi set name sama dengan router 3, enter. Nah, maka dia sudah berubah menjadi router 3. Kemudian kita ketikkan tool roman spasi set enable sama dengan yes. Oke, jika sudah, kita ketikkan tool roman print. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menambahkan 1 perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Di sini saya sudah ubah hostname si Mikrotik menjadi router 3, dan perhatikan di sini pada IP-nya itu, perhatikan di sini pada IP-nya untuk router 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 itu menggunakan IP 20/24 ya teman-teman. Adapun IP router 1 memiliki 20.2. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada header 2-nya gunakan IP 3.1, sedangkan VPC itu gunakan 3.2. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan networknya, yaitu 10.20.20.20.0. Kita tulis networknya ya. Terus saja di sini saya sudah menulis networknya. Saya juga sudah mengaktifkan fitur roman, jadi kita bisa lanjutkan ke addressing. Nah, di sini kita bisa ke Winbox, lalu kita bisa klik new Winbox. Kemudian di sini kita bisa ke new connect to roman. Kita bisa masuk ke router 3. Nah, di sini kita bisa connect lalu addresses. Kemudian di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke 2 terlebih dahulu, yaitu sini 192.168.3.1, kemudian headernya yaitu 2/24. Lalu di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi di sini 10.20.20.2/24, headernya yaitu header 1. Kita klik apply, lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 10.20.20.1/24, lalu headernya yaitu header 3. Kita klik apply, lalu oke. Oke, jika sudah, di sini kita bisa masuk ke topologi.
Nah, jadi untuk perbedaannya, untuk router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan router 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP. Nah, di sini kita bisa masuk ke router 3. Oke, maka di sini itu terdapat dua route ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Jadi sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Caranya di sini sama persis ya teman-teman. Kita klik add, lalu kita isikan 192.168.2.0/24, lalu di sini gateway-nya itu 10.20.20.1. Kemudian kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian di sini kita add lagi. DST address-nya itu kita isi 10.10.10.0 lalu /24. Kemudian gateway-nya itu kita isi dengan 10.20.20.1. Kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Kita bisa tambahkan lagi, yaitu DST address-nya 192.168.1.0. kemudian gateway-nya itu 10.20.20.1. Ini kita tambahkan /24. Tidak usah ding. Nah, di sini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3, yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 3.0 di kedua router yang lain. Kita bisa masuk ke router 1. Kemudian kita bisa ke IP lalu routers. Di sini kita tambahkan DST address, kita isi dengan 10.20.20.0/24, lalu gateway-nya itu 10.10.10.2. kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi, lalu DST address-nya itu 192.168.3.0, kemudian /24, gateway-nya itu 10.10.10.2. Kita bisa klik apply lalu oke. Kita bisa masuk ke router 2. Kita bisa ke routers, lalu di sini kita bisa tambahkan lagi, yaitu DST address-nya 192.168.3.0/24, kemudian gateway-nya itu 10.20.20.2. kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Nah, kita bisa masuk ke topologi, yaitu VPC 3. Kita bisa lakukan addressing di VPC 3, yaitu IP 192.168.2/24, kemudian 192.168.3.1/24 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Sorry, di sini saya salah ketik. Nah, jika sudah kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing, kita bisa ping 192.168.2.2. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia berhasil ping, yang menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing. Teman, di sini kita lanjut materi yang ke-6, yaitu static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routing hingga 3 router, namun di sini saya juga sudah menambahkan 1 router lagi dan sudah terkoneksi dengan router lain. Namun yang memiliki rute ke internet adalah hanyalah router 1. Jadi agar router lain dan klien dapat terhubung ke internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka
router 2. Lalu di sini kita bisa klik new terminal. Ini kita ketikkan IP spasi root spasi add spasi gateway sama dengan 10.10.10.1, kemudian kita enter IP root print. Maka di sini ia sudah memiliki IP address yaitu default root dengan informasi statik. Kemudian kita ke router 3. Di sini kita bisa klik IP, lalu routers. Nah, di sini saya sudah di root. Kemudian di sini kita tambahkan DST, lalu di sini kita ketikkan gateway-nya itu 10.20.20.1, kemudian kita bisa klik apply lalu OK. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya. Selanjutnya kita lakukan di router 4 juga. Dan di sini saya sudah masuk ke router 4. Kemudian teman-teman bisa pilih yang IP, lalu klik routers. Kemudian di sini kita bisa add. Kemudian di sini kita ketikkan gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Lalu kita bisa klik apply lalu OK. Kemudian kita bisa masuk ke router 1. Kemudian di sini kita bisa masuk ke IP, lalu firewall. Kemudian di sini kita bisa ke NAT. Nah, di sini kita bisa add. Lalu di sini chain-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya itu either 1, teman-teman. Kemudian action-nya itu kita pilih yang masquerade. Kemudian kita klik apply lalu OK. Nah, kita bisa masuk ke router 4. Kemudian di sini kita bisa klik new terminal. Nah, kita bisa lakukan pengujian di router 4 pada terminalnya. Ketikkan ping spasi 8.8.8.8 enter. google.com enter. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman, karena kita belum setting di DNS server. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu DNS servernya, yaitu IP spasi DNS spasi set spasi server titik 2 8.8.8.8 enter. Nah, nanti itu dia akan berhasil ya, teman-teman, karena kita sudah menyeting DNS servernya. Oke, cukup sampai sini. Kita lanjut materi yang ketujuh. Yaitu dynamic routing. Oke, teman-teman, dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah mulai kompleks atau terlalu besar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep dynamic routing ini terbagi menjadi 2. Maka di sini untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas materi mengenai OSPF. Nah, saya akan melakukan pengenalan OSPF terlebih dahulu. Nah, di sini OSPF merupakan singkatan dari Open Source Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi tujuan OSPF area ini adalah untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan.
Nah, perhatikan di sini terdapat OSPF area, ada backbone area atau area O0. Inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing di antara non-backbone area. Kemudian yang kedua ada standar atau default area. Ini merupakan sub area dari area O0. Area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not so stubby area. Ini merupakan stubby area yang tidak menerima external route dan dapat digantikan dengan default route dari area lain tetapi masih mendapatkan external route dan router yang masih dalam satu area. Oke, untuk materi ke-7 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita lanjut materi redistribute default route. Jadi redistribute default route ini adalah menambahkan default route secara otomatis. Oke, kita langsung saja praktekkan menggunakan aplikasi Winbox. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kita bisa melakukan redistribute default route pada router yang mengarah ke OSPF yaitu router 1. Di sini kita bisa pilih menu routing, kemudian pilih menu OSPF. Lalu di sini kita bisa pergi ke menu instance, lalu double klik pada default. Nah, di sini kita fokuskan pada redistribute default route. Nah, di sini kita pilih yang if installed as tipe 2. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Nah, kalau sudah kita mengkonfigurasi instance, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default word pada router 2 dan router 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk materi ke-8 sudah selesai dan kita sudah sampai di akhir bab 10. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.